Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dian Rahmawati, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan, semester 4 dengan NIM 11 2019 030077. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan tentang keterbelakangan mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi terlebih dahulu. Untuk definisi, saya mengambil dua definisi. Yang pertama ada retardasi mental. Pengertian retardasi mental sendiri adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan nama gangguan intelektual. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Selanjutnya ada penyebab atau etiologi. Untuk etiologi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada penyebab prenatal, yang kedua ada penyebab perinatal, yang ketiga ada penyebab postnatal. Sedangkan penyebab prenatal ada beberapa macam. Yang pertama ada kelainan kromosom, yang kedua ada kelainan genetik atau herediter, yang ketiga ada gangguan metabolik, yang keempat ada sindrom dismorfik, yang kelima ada infeksi intrauterin, yang keenam ada intoksikasi. Sedangkan untuk penyebab perinatal juga ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama ada prematuritas, yang kedua ada asfiksia, yang ketiga ada kernicterus, yang keempat ada hipoglikemia, yang kelima ada meningitis, yang keenam ada hidrosifalus, yang ketujuh ada perdarahan intraventikular. Untuk penyebab postnatal sendiri juga ada beberapa macamnya. Yang pertama infeksi atau meningitis atau ensefalitis, yang kedua ada trauma, yang ketiga ada kejang lama, dan yang terakhir ada intoksikasi atau timah hitam merkuri. Tanda gejala dari retardasi mental. Tanda gejala retardasi mental diketahui sejak kecil. Terdapat beberapa gejala dan tanda dari retardasi mental pada anak-anak. Gejala ini muncul tergantung dari berat ringannya penyakit. Beberapa tanda dan gejala retardasi mental yaitu yang pertama sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau terlambat berjalan. Yang kedua ada memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara. Yang ketiga ada lamban dalam mempelajari sesuatu hal yang sederhana seperti berpakaian sendiri, membersihkan diri, dan makan sendiri. Selanjutnya ada kesulitan mengingat barang. Selanjutnya lagi ada kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Gangguan perilaku seperti tantrum, kesulitan dalam diskusi, penyelesaian masalah, atau pola pikir logis. Gejala klinis retardasi mental berdasarkan tipe dan umur. Yang pertama ada retardasi mental ringan, yaitu usia prasekolah 0-5 tahun, yaitu maturasi dan perkembangan cara berjalan, makan sendiri, dan berbicara lebih lambat dibandingkan anak normal. Yang kedua usia sekolah, yaitu usia 6-21 tahun, pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari keterampilan membaca, serta mempelajari aritmatika sampai ke tingkat kelas 3, kelas 6 dengan pendidikan khusus, dapat dibimbing ke arah penyesuaian sosial sampai usia mental 8-12 tahun normal. Selanjutnya ada retardasi mental sedang, yaitu usia prasekolah, yaitu umurnya 0-5 tahun. Maturasi dan perkembangan keterlambatan dapat dilihat pada perkembangan motorik, yaitu cara berbicara dan berespon terhadap dalam berbagai aktivitas yang menolong diri. Yang kedua ada usia sekolah 6-21 tahun, yaitu pelatihan dan pendidikan mampu mempelajari komunikasi sederhana, perilaku kesehatan dan keamanan tingkat dasar, serta keterampilan manual sederhana, tidak mengalami perkembangan dalam membaca atau aritmatika secara fungsional. Usia mentalnya mencapai 3-7 tahun.
Selanjutnya ada retardasi mental berat, yaitu usia prasekolah 0-5 tahun. Maturasi dan perkembangan keterampilan komunikasi kurang atau tidak ada, serta mampu merespon terhadap pelatihan mengenai perawatan dasar diri sendiri, misalnya makan sendiri dan memakai pakaian sendiri. Selanjutnya ada usia sekolah 6-21 tahun. Pelatihan dan pendidikan mempunyai sedikit pemahaman terhadap percakapan dan sedikit merespon, mampu mengambil manfaat dari latihan. Kebiasaan yang sistematik, usia mental mencapai usia toddler normal. Selanjutnya ada retardasi mental sangat berat, yaitu usia prasekolah 0-5 tahun. Maturasi dan perkembangan membutuhkan perawatan total. Yang kedua, usia sekolah usia 6-21 tahun. Pelatihan dan pendidikan keterlambatan pada semua area perkembangan. Selanjutnya ada komplikasi. Di sini komplikasi ada beberapa macam. Yang pertama ada gangguan kejang, yang kedua ada gangguan sensoris, yang ketiga ada kesulitan makan, yang keempat ada disfungsi tiroid, yang kelima ada cerebral palsy atau lumpuh otak, yang keenam ada defisit komunikasi, yang ketujuh ada gangguan kejiwaan, yang kedelapan ada kelainan kongenital yang berkaitan seperti obstruksi usus halus dan detak jantung. Lanjut ke pemeriksaan penunjang, ada beberapa macam. Yang pertama uji inteligensi standar atau Stanford Binet, Wechsler, Bailey Scales of Infant Development, dan lain-lain. Yang kedua, uji perkembangan seperti Denver 2. Yang ketiga, pengukuran FS adaptif. Yang keempat, ada elektroencephalogram. Yang kelima, ada CT atau cranial compute tomography. Dan yang terakhir ada plasma anomia. Selanjutnya ada patofisiologi. Di sini saya meringkas patofisiologinya, yaitu perkembangan mental seorang anak selaras dengan tumbuh kembangnya dan faktor-faktor penentu tumbuh kembang seorang anak pada garis besarnya terdiri dari beberapa faktor, antara lain faktor genetik atau heredokonstitusional dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut akan saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan asuh atau fisik biomedis yang serupa sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dasar, kesegaran jasmani. Penyebab dari retardasi mental sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa penulis menyebutkan bahwa lebih baik dari 1000 jenis yang berbeda. Tetapi secara garis besar, penyebab retardasi mental dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab biologis dan penyebab psikososial. Selanjutnya ada penata laksanaan. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengobatan dan ada terapi bermain. Untuk pengobatan sendiri, yaitu ada obat-obatan yang sering digunakan dalam pengobatan retardasi mental adalah terutama untuk menunjukkan gejala-gejala hiperkinetik. Yang pertama ada metilfenidat atau Ritalin, dapat memperbaiki keseimbangan emosi dan fungsi kognitif. Yang kedua ada imipramin, destroamfetamin, chlorpromazin, flufenazin, fluoxetine. Kadang-kadang dipergunakan oleh psikiatri anak. Untuk menaikkan kemampuan belajar, pada umumnya diberikan tioridazin atau meleril. Meltifenidit, amfetamin, asam glutamat, gamma aminobutyric acid atau GABA. Selanjutnya ada terapi bermain. Lanjut ke diagnosa perawatan. Di sini saya mengambil diagnosa keperawatan ada 4. Yang pertama itu ada defisit perawatan diri, yang kedua ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, yang ketiga ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, yang terakhir ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. Selanjutnya masuk ke intervensi. Di sini saya menjelaskan beberapa saja karena kalau saya menjelaskan 4 waktunya tidak begitu mencukupi. Untuk yang pertama ada defisit perawatan diri. Untuk NIC-nya yaitu kriteria hasil perawatan diri. Anak mampu masuk dan keluar dari kamar mandi sendiri. Yang kedua ada anak mampu mengambil alat atau bahan mandi sendiri. Yang ketiga ada anak mampu memakai pakaian mulai dari atas sampai bawah. Yang kelima ada menyiapkan makanan yang akan dimakan.
Yang terakhir ada merespon saat anak ingin BAK atau BAB. Untuk NOK-nya sendiri yaitu membantu pasien melakukan kebersihan diri. Yang pertama, monitor anak dengan masuk dan keluar dari kamar mandi. Yang kedua, keluarga mengajarkan kepada anak untuk membedakan alat dan bahan untuk mandi seperti handuk, sabun, dan lain-lain. Yang ketiga, monitor anak dalam memakai pakaian. Yang keempat, monitor kemampuan anak untuk makan seperti menggunakan tangan kanan. Yang kelima, monitor anak apabila anak melakukan BAK atau BAB. Untuk yang kedua, diagnosa keperawatannya yaitu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Untuk NIK-nya sendiri ada anak dalam keluarga aktif terlibat dalam stimulasi bayi. Yang kedua, keluarga menerapkan konsep melanjutkan aktivitas perawatan anak di rumah. Yang ketiga, anak melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keluarga mencari tahu tentang program pendidikan. Untuk NOK-nya sendiri juga ada beberapa macam dari NIK tersebut. Yang pertama ada monitor interaksi keluarga dalam permasalahan berkaitan dengan anak. Yang kedua, dorong untuk mempelajari keterampilan perawatan diri segera setelah anak mencapai kesiapan. Yang ketiga, ada ajarkan keluarga menyusun tuan yang realitas untuk anak. Yang terakhir ada konsultasikan dengan keluarga untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi kognitif dasar anak. Demikian presentasi dari saya sendiri. Saya cukupkan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.